Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita bahas tentang aljabar ya. Oke, ini part yang keduanya. Untuk video-video tentang aritmatika, deret, terus silogisme, kayak gitu teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya. Atau untuk memudahkannya cek aja di playlist, itu dengan nama playlistnya itu adalah CPNS, kayak gitu. Untuk soal aljabar ini sendiri itu sangat sering ya keluar pada saat tes TPA, tes masuk ke universitas ya, dan juga di tes TIU yang CPNS-nya kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kita latihan ya, karena bentar lagi bakalan dibuka lagi nih untuk tesnya, baik itu tes TPA dan juga untuk tes CPNS-nya. Oke, ini kita bahas 4 soal. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Oh iya, untuk disclaimer bentar. Nanti kalau misalnya ada suara berisik, fokus aja ya. Oke, ini dia soal yang pertama. Harga sepatu dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Yang ditanya, berapa persentase penurunan agar harga sepatu kembali seperti semula? Oke, ini kan katanya dinaikkan ya. Jadi harga sepatu nih, misal ya, harga sepatu awal nih, ya kan, kita misalkan dia 100. Misal, ini pemisalan ya, karena kan di sini nggak diketahui harga ya. Terus ini harga yang udah dinaikkan. Kalau dia dinaikkan, ini kan dinaikkan 20% ya. Berarti kan ini jadi 125 dong. Ya kan? Nah, kayak kita pakai. Jadi ini kan 100 ditambah 25 yang dinaikin. Berarti ini 125% lah gitu. Terus diminta berapa persentase harga yang harus diturunkan supaya dibalik lagi nih ke 100. Oke, berarti supaya dia turun, berarti harganya ini diturunkan dong. Diturunkan berapa banyak? Berarti harus diturunkan 25, kayak gitu ya. Jadi supaya sama, harganya itu diturunkan sebanyak 25. Nah, supaya dia sama, berarti persentase penurunannya itu ini. Jadi persentase penurunan sepatu ya. Nah, ini. Jadi berapa banyak harganya yang diturunkan, yaitu 25. Nah, totalnya itu kan ya ini ya. Nah, itu berarti 125 dikali 100%. Kayak gitu. Ini bisa disederhanain ya, sama-sama dibagi 25. Ini 1, ini 5. Berarti jadinya 1 kali 100 kan 100. 100 bagi 20 gini deh, ini 5. 10 ini kan 2, berarti 20. Berarti 20%. Kayak gitu ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Bisa? Oke, jadi nggak 25% diturunin lagi. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Suatu kolam renang digambarkan pada dena dengan ukuran panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm. Jika luas sebenarnya adalah 432 meter bujur sangkar, berapakah skala yang digunakan? Oke, ini kan dia bentuknya persegi panjang ya. Berarti kan kalau dia persegi panjang, berarti untuk cari luasnya itu kan panjang kali lebar ya. Ya kan? Ini dia dalam bentuk dena, bukan yang sesungguhnya, itu 8. Berarti kalau kita buat nih, panjangnya itu yaitu kita misalkan skala ya, kita pakai pemisalan karena kan ini kita mau hitung skala. Ini dia ratusan, berarti kita misalkan skalanya itu 1 dibanding X deh. Nah, ini ya. Oke. Terus berarti untuk panjangnya ini kan 8 ya. Berarti 8 dikali. Nah, kayaknya enggak ke X deh. Kita buat Y aja. Karena kan ini kali. Berarti dikali Y. Ini untuk panjang. Sedangkan lebarnya itu kan ada 6 cm ya. Berarti 6 dikali yang ini skalanya. Ya, 6
nih. Oke. Terus setelah itu baru kita buat nih. Ini kan satuannya sentimeter ya. Ini meter bujur sangkar. Berarti ini kita buat dulu satuannya sama supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi 432 meter bujur sangkar itu kita jadikan senti, karena kan panjang kali lebar, ini kan senti nih, ini senti. Kayak gini deh. Ini senti, ini senti. Berarti kan ini nanti jadinya sentimeter bujur sangkar dong. Nah, ini kita ubah, kita konversi ke sentimeter bujur sangkar. Oke, nih. Dari meter ke bujur ke sentimeter itu kan 100 ya. Ini dia meter bujur sangkar. Ya kan? Berarti ini dikuadratin. Kayak gitu. Oke, supaya dia sentimeter. Nih, berarti ini nolnya jadi 4. Kayak gini ya. Oke, jadi ini untuk 1 sentinya, untuk 1 meter bujur sangkarnya. Berarti ini kita tambahin aja 4 belakang nolnya. 3, 4. Nih, berarti 4.320.000 nih sentimeter bujur sangkar. Oke, terus kita masukin nih rumus luasnya tadi, luas panjang lebarnya ya. Berarti panjang dikali lebar. Kita masukin yang ini. Oke, ini 8 kali ini tadi skalanya ya. Oke, dikali lebarnya 6. Nih. Oke, 6 kali 8, 8 kali 6 kan 48. Ini kan 00 ya. Berarti ini 2 nolnya berarti 4. Berarti ini dikali 10.000. Karena kan nolnya 4. Y dikali Y-nya berarti Y kuadrat. Gitu. Tadi kan luasnya yang ini ya. Kita tempatin di sini nih. 4.320.000. Nih, supaya mempermudah ini kita bisa coret ya. Ini kan 4 nolnya nih. Coret 4. Ini juga coret 4. Oke. Berarti 432 sama dengan 48 Y kuadrat. Oke. Terus kita buat dulu nih. 432 per 48 sama dengan Y kuadrat. Ini kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu supaya dapat hasilnya. Oke, coba kita kali 9 deh, karena kan ini 2. Berarti 48 dikali 9. 9 kali 8, 72 ya. 2, sisa simpan 7. 9 kali 4, 36. Ditambah 7, ya, 43. Oke, berarti 9. 9 sama dengan Y kuadrat. Berarti supaya dia jadi Y, ini jadi akar. Oke, akar 9 itu kan 3. Berarti Y sama dengan 3. Berarti Y-nya ini kita ganti jadi 3. Jadinya skalanya 1 dibanding 300. Oke, bisa ya? Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Nih, soal yang ketiga nih. Pada waktu pengiriman buah sebanyak 25.000 biji, banyak juga ya. 10% ditemukan busuk. Oke, pada pengiriman lain, oke. Berarti di sini pengirimannya ada 2 ya. Kita buat dulu nih. Ini pengiriman yang pertama. Katanya 10% busuk dari yang dikirim. Berarti kita cari dulu nih 10%-nya berapa. 10 per 100 dikali 25.000 biji ya. Oke, coret 2. Jadi 25, ini kan nolnya tinggal 1 nih. Dikali nih, tambahin aja nolnya 1. Berarti nih 2.500 yang busuk ya. Oke, terus pengiriman yang kedua. Kita lanjut lagi.
Pengiriman yang kedua sebanyak 15.000 biji. 8% busuk. Oke. Berarti 8 per 100 dikali 15.000. Oke. Ini coret 2, 15 dikali 8. 8 kali 5 kan 40. 04. 8 kali 1, 8 tambah 4. Oke, 120. Ini nolnya ada 1 nih. Berarti 1200 yang busuk. Oke, yang ditanya apa? Bila kedua pengiriman tersebut digabung, berapa persen jumlah yang busuk? Oke, kita hitung dulu nih yang total busuknya berapa. Untuk 2 kali pengiriman ini ya. 0, 0, 7, 3. Oke, jadi sebanyak 3700 yang busuk. Ditanyakan dari kedua pengiriman, berarti kita harus tahu dulu nih jumlah yang dikirim itu berapa. Oke, kita hitung jumlah buah yang dikirim ya. Berarti kan pengiriman pertama ditambah pengiriman kedua. Oke, jadi 25.000 ditambah 15.000. Oke, ini berapa nih? Nolnya di belakang 3 ya. 5 tambah 5 kan 10. 0, simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi sebanyak ini nih yang dikirim. Oke, yang ditanyakan persentase yang busuk. Berarti jumlah yang busuk per jumlah totalnya. Kayak gitu. Jadi persentase busuk itu sama dengan jumlah busuk, jumlah buah yang busuk ya, per jumlah totalnya. Dikali, karena ini diminta persentase, berarti dikali 100%. Oke, berarti jumlah yang busuk 3700 per 40.000 dikali. Oke, ini coret nolnya 2. Oke, ini coret nolnya tinggal 2 lagi ya. Nah, nih bisa nih. Berarti sama dengan kita bagi dulu 37 dibagi 4. Yang dekatnya 8 ya. 8, 32, 7 kurang 2, 5. Naik koma ke atas, turunin. Oke, sorry. 1 masih bisa ya. Oh iya, bentar, salah deh. Yang paling dekat itu bukan 8 ya, 9. 9 kali 4 kan 36. Ini 1. 1 kan nggak bisa naik koma ke atas tambah 0. Berarti 2, 8. Dikurang 20. Ini dia. 9,25%. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Bisa ya? Sebenarnya sih nanti teman-teman pas waktu ujian tulisannya jangan serapi kayak gini ya. Ini cuma penjelasan aja supaya sama-sama ngerti. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang terakhir. Yogi seorang pengendara motor. Oke, jadi dia kemana-mana sering naik motor ya. Dalam suatu perjalanan ke kampus, jadi ini ke kampusnya nih, dia punya target menempuh perjalanan, dan jadi ke kampusnya tuh jaraknya 138 km. Nah, dia punya target dalam waktu 7 jam, lumayan jauh juga ya. Oke, terus kampusnya sampai ke tujuan. Saat ini, ia telah menempuh 2,5 jam, sejauh 66 km. Yang ditanya, penurunan kecepatan yang harus dilakukan Yogi supaya tiba di kampusnya tepat waktu. Oke, kita cari dulu nih. Oke, lihat ya, kita buat dulu jaraknya. Ini jarak totalnya itu 138. Terus waktu
waktu totalnya 7 jam. Oke, kita hitung dulu nih yang sekarang. Nah, sekarang, oke, katanya kan saat ini ya, dia udah menempuh 2,5 jam, 2/1. Berarti kita kurangi dari waktu totalnya dong. Oke, berarti kita cari waktu sisanya. Oke, maksudnya itu dia udah menempuh saat ini ya, waktu yang sudah ditempuh berapa? Bukan sisa. Oke, waktu yang sudah ditempuh. Berarti 7 dikurang 2,5 ya. Oke, ini kita jadikan ke pecahan biasa ya, 2 kali 5 tambah 1, ya kan? Berarti ini sama juga dengan 2 kali 5 kan 10, tambah 1, 11 per 5. Oke, berarti 7 dikurang 11 per 5 berapa? Oke, supaya kita buat nih sama-sama per 5 penyebutnya. Berarti ini 35 ya, dikalikan kayak gitu. Jadi ini 35, jadi 7 kali 5 dikurang 11. Berarti 35 dikurang 11 itu 5 dikurang 1 kan 4. 3 dikurang 1 2. Nah, ini dia 24 per 5. Oke, ini adalah waktu yang ditempuh. Sedangkan jaraknya yang sudah ditempuh ya, yang saat ini berarti 138 dikurang nih 66. Oke, berarti ini berapa nih? 8 dikurang 6 kan 2. 13 dikurang 6 7. Nah, ini yang wait, ini yang udah ditempuh sama dia ya. Oke, kita nggak perlu cari yang sisanya. Oke, berarti kita mau cari nih, kita mau tahu kecepatan dia saat ini berapa. Jadi kecepatan saat ini itu oke. Teman-teman ingat ini rumusnya ya. Bisa nih pakai rumus V sama dengan S per T. Atau yang rumus Jokowi ya, kecepatan itu kan K. Jarak itu J, waktu itu W. Kayak gini. Ya, terserah mau yang mana. Jadi, berarti ini jarak per waktunya. Nah, jarak yang udah ditempuh kan 66 ya. Ini kita nggak perlu kurangin karena kan untuk saat ini 66 km. Jadi 66 km dibagi dengan waktunya. Waktunya mana? 2/5 ini ya. Berarti 24 per 5. Gitu. Oh enggak, maaf ini nggak dihitung. Ini berarti waktu sisanya. Oke, waktu sisanya ntar nih, kita nggak hitung waktu sisanya. Jadi kita hitungnya itu dulu adalah waktu yang udah ditempuhnya, kayak gitu. Karena kan untuk saat ini. Ini tadi 10, 11 ya, 11 per 5. Ingat kalau dia pecahan, berarti jadi kali ya. Jadi 66 dikali 5 ini dibalik. Per 11. Ini kan habis nih. Nah, sama-sama dibagi 6. Berarti ini 30 km per jam. Jadi kecepatannya si Yogi menempuh dalam waktu segini dan pada jaraknya tempuh segini itu nih kecepatannya. Oke, sekarang kita cari yang sisanya. Oke, kita mau cari waktu yang sisa. Nah, waktu yang bersisa, dia kan seharusnya 7 jam nih totalnya. Yang udah ditempuh tadi kan 2/5 ya. Nah, ini tadi yang kita hitung tadi, yaitu berapa tadi? Ini kan 7 dikurang 11 per 5 ya. Berarti ini 5, 7 kali 5 kan 35. 11 sama dengan 24 per 5. Nah, ini yang sisa. Oke.
Terus kita cari dulu jarak yang sisa, supaya kita bisa cari kecepatannya yang akan ditempuh itu berapa lagi gitu. Jarak totalnya kan 138 dikurang yang udah ditempuh kan 66 nih. Nah, 8 dikurang 6 2, 13 dikurang 6 7. Oke, ini jaraknya. Nah, baru kita cari V-nya. V-nya sama dengan jarak per waktu. Nah, jaraknya 72 per waktunya kan 24/5. Oke, kita balik ya, karena ini pecahan, berarti 72 dikali 5/24. Ini sama-sama, 74 kayaknya sama-sama dibagi 24 ya. 24 coba dikali 3. Oh ya, 3 kali 4 12 ya. 2 1 3 kali 2 6 tambah 1 72. Oke, benar. Ini hapus nih. Ini coret, ini 3 dikali 5 berarti 15 ya. 15 km per jam. Kita udah dapat nih. Jadi kecepatan dia yang saat ini ya. Terus yang sisanya dia harus menempuh ini. Nah, yang ditanya berapa penurunan? Penurunan kan berarti dikurang ya. Jadi penurunannya itu supaya dia dapat nih, berarti 30 km per jam dikurang 15 km per jam. Oke, berarti 30 dikurang 15 kan 15 nih. Nah, ini dia. Oke, jadi jawabnya adalah C. Jadi sebanyak 15 km per jam kecepatan yang harus diturunkan oleh Yogi supaya dia tepat sampai di kampusnya. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya, supaya nanti dapat notif gitu, soal-soal terbaru, soal-soal yang terupdate. Dan jangan lupa teman-teman juga harus sering latihan supaya nanti lebih lancar, lebih cepat dan benar untuk dalam pengerjaannya. Kayak gitu ya. Dan jangan lupa please share juga ya. Demikian dulu. Terima kasih.